Perkakas tangan merupakan peralatan yang selalu digunakan di workshop pemesinan. Sasaran dan tujuan: mampu menyiapkan perkakas tangan, mampu menyelesaikan pekerjaan dengan perkakas tangan, dan mampu memelihara perkakas tangan. Prosedur menggunakan perkakas tangan adalah: 1. Selalu menggunakan kacamata pengaman. 2. Lepaskan jam tangan, gelang, dan perhiasan tangan. 3. Gulung lengan baju sampai siku. 4. Gunakan perkakas tangan yang tepat dan sesuai. Penyimpanan perkakas tangan bisa di lemari perkakas atau di toolbox. Perkakas tangan juga bisa digantung pada papan perkakas di dinding workshop. Perkakas tangan dikumpulkan di ruangan khusus, proses peminjaman dan pengembalian dengan pencatatan dan pengawasan toolman. Salah satu perkakas tangan jenis pencekam yang banyak digunakan adalah ragum atau band vise. Ragum digunakan untuk memegang dan menahan benda kerja untuk operasi pengerjaan perkakas tangan seperti penggergajian, pengikiran, dan tapping. Jangan mengencangkan benda kerja dengan ragum terlalu keras, karena dapat merusak bentuk atau permukaan benda kerja yang akan dikerjakan. Pada rahang ragum dipasang pelat pelapis dari logam lunak atau kuningan untuk melindungi permukaan benda kerja. Berilah kain pada ujung benda kerja yang panjang, dan jangan tinggalkan area kerja sebelum pekerjaan selesai dan benda kerja dilepaskan dari ragum. Klem C digunakan untuk menahan benda kerja di meja kerja atau di meja mesin bor saat melakukan operasi pengeboran. Klem paralel digunakan untuk mencekam benda kerja untuk proses penandaan benda kerja. Terdiri dari dua buah rahang paralel yang dihubungkan dengan dua buah baut pencekam. Palu pada workshop pemesinan terbagi dua, yaitu palu lunak dan palu keras. Palu keras terbagi lagi menjadi palu konde, palu pen searah, dan palu pen melintang. Ini adalah palu konde, di mana satu sisi bentuknya datar dan sisi lain bentuknya bulat. Sisi bulat digunakan untuk paku keling dan untuk memukul pin. Sisi datar untuk pengerjaan umum atau general. Palu konde memiliki berbagai variasi ukuran untuk menyesuaikan dengan beban pekerjaan. Sedangkan palu lunak, contohnya palu plastik. Palu plastik digunakan untuk memukul benda kerja agar dicekam dengan rata dan rapat di ragum. Tang adalah alat penjepit dan pemotong yang memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Tang geser, slip joint, memiliki sumbu yang bisa digeser untuk memperbesar bukaan rahang tang. Sehingga tang geser atau slip joint
mampu menjepit benda kerja dengan ukuran rentang yang besar. Tang lancip digunakan untuk menjepit benda kerja pada area sempit dan dalam. Tang kombinasi digunakan untuk menjepit serta memotong kawat, kabel, dan benda kerja silindris berukuran kecil. Tang potong digunakan untuk memotong kawat dan kabel berdiameter kecil. Jangan memotong benda keras berdiameter besar, karena akan merusak tang potong dan mata pemotong menjadi rusak atau tumpul. Tang buaya atau paste grip adalah tang yang digunakan untuk menjepit benda kerja secara terus-menerus, memiliki baut pengunci dan tuas pengunci. Atur celah rahang dengan memutar baut pengunci, jepit benda kerja dengan tangan, dan otomatis tang menjepit secara kontinu. Untuk membuka jepitan, tarik tuas pengunci. Gunting potong yang sering dipakai ada dua, yaitu gunting potong kombinasi dan gunting potong apiasi atau gunting baja ringan. Gunting potong kombinasi bisa untuk memotong lurus, potong melengkung sisi kiri atau kanan pada lembaran logam dengan kekuatan potong yang ringan. Gunting potong apiasi digunakan untuk memotong pelat dengan kekuatan potong besar, terdiri dari gunting apiasi lurus untuk memotong lurus. Gunting apiasi tangan kiri dan tangan kanan untuk membuat potongan melengkung pada sisi kiri dan sisi kanan. Jenis-jenis alat pengunci atau kunci. Kunci Inggris adalah kunci yang digunakan untuk membuka atau mengencangkan baut dan mu heksagonal dengan roda penyetel lebar celah rahang. Kunci Inggris memiliki berbagai ukuran berdasarkan panjang lengannya. Saat menggunakan kunci Inggris, rahang fleksibel harus berada di depan arah putaran kunci Inggris. Selain itu, ada juga kunci ring dan kunci pas. Kunci pas berbentuk rahang dengan ukuran celah yang tetap. Kunci ring berbentuk cincin heksagonal. Kunci kombinasi merupakan gabungan dari sisi kunci ring dan kunci pas. Perhatikan nilai ukuran dan satuan kunci dalam milimeter atau inci, dan samakan dengan ukuran pada baut dan mu karena dapat merusak kunci. Kunci sok adalah kunci yang memiliki soket sesuai dengan ukuran kunci dan memiliki tangkai terpisah. Kunci sok memiliki ukuran kunci dan ukuran tangkai yang berbeda. Cocokkan dengan ukuran baut, mu, dan dengan ukuran tangkainya. Kunci pipa digunakan untuk menahan atau memutar pipa tebal, untuk membuka atau mengencangkan pipa dengan pasangan soket atau fittingnya. Sama seperti kunci lainnya, kunci pipa memiliki berbagai ukuran untuk menyesuaikan dengan diameter pipa. Kunci spanner adalah kunci khusus yang tidak memiliki ukuran dan bentuk yang standar. Kunci ini digunakan untuk membuka atau mengencangkan mekanisme khusus pada peralatan dan mesin. Kunci strap adalah kunci untuk memutar atau menahan pipa, sama seperti kunci pipa. Bedanya bisa untuk pipa tipis
dan pipa yang halus permukaannya. Kunci hex atau heksagonal digunakan untuk membuka atau mengencangkan baut berkepala sumur segi 6. Pastikan ukuran kunci hex dengan ukuran kepala baut adalah sama untuk menghindari keausan pada kepala baut. Untuk proses membuat ulir, digunakan kunci tab. Kunci tab memiliki dua tipe, yaitu tipe tangkai tunggal dan tangkai model T. Tangkai tunggal disetel dengan memutar salah satu lengan untuk mengunci tab tool dan tersedia dalam berbagai ukuran. Kunci model T disetel dengan memutar cak spindle dan hanya digunakan untuk proses tapping dengan diameter kecil lebih kecil sama dengan 6 mm. Obeng adalah alat mengunci untuk membuka atau mengencangkan baut atau sekrup dan memiliki ukuran bermacam-macam. Terdapat dua tipe obeng, yaitu obeng kepala plus dan obeng kepala minus. Sesuaikan ukuran obeng dengan ukuran baut atau sekrup yang mau dibuka atau dikencangkan. Ukuran yang kekecilan akan menyebabkan aus pada baut dan sekrup. Ukuran yang kebesaran membuat baut dan sekrup sulit diputar. Obeng minus bisa diasah dengan mesin gerinda. Saat mengasah, perhatikan kedataran dan ketebalan ujung minusnya. Asah sisi depan dari obeng minus. Ratakan dan datarkan bagian depannya. Kemudian asah sisi samping kiri dan sisi kanan secara perlahan. Obeng plus memiliki ukuran yang distandarkan dengan ukuran pada sekrup. Pilihlah ukuran obeng plus yang sesuai dengan ukuran sekrup atau baut. Punch digunakan untuk mendorong pin, paku keling, dan menandai permukaan benda kerja. Solid punch digunakan untuk awalan mendorong pin ke dalam. Dilanjutkan dengan drip atau pin punch untuk mendorong pin keluar. Penitik garis atau prick punch memiliki sudut tajam 30 derajat. Digunakan untuk memberi tanda titik atau garis pada permukaan benda kerja. Penitik pusat atau center punch memiliki sudut tumpul sebesar 90 derajat dan digunakan untuk membuat lubang awalan pekerjaan pengeboran. Pahat atau chisel adalah
Perkakas tangan yang digunakan untuk memotong atau mengikis bagian benda kerja. Pahat datar, pahat alur, pahat diamond, pahat radius. Pahat datar digunakan untuk memotong pelat tipis, chips, pelat datar, dan untuk membuka mur. Pahat alur digunakan untuk memahat alur pasak, memahat alur dan lubang. Pahat diamond digunakan untuk memahat alur V dan memahat sudut kotak. Pahat radius digunakan untuk memahat alur bulat. Screw extractor adalah alat untuk mengeluarkan sekrup yang sudah rusak alur kepala sekrupnya, sehingga tidak bisa dibuka dengan obeng. Gunakan ukuran screw extractor yang sesuai dengan ukuran sekrup yang mau diambil. Tap adalah alat untuk membuat ulir dalam pada lubang yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Satu set alat tap terdiri dari 3 buah tap, yaitu tap konus, tap antara, dan tap rata. Tap konus untuk membuat ulir awalan. Tap antara untuk penguliran kedua setelah tap konus. Tap rata untuk penguliran akhir. Prosedur membuat ulir dilakukan dengan memasukkan alat tap ke dalam lubang, kemudian diputar dengan tangkai sampai alat tap menembus lubang. Langkah pertama membuat ulir adalah Anda masukkan tap konus ke dalam lubang. Putar melalui tangkai tap sampai tap konus menembus lubang. Ulangi prosesnya dengan menggunakan tap antara. Langkah akhir adalah ulangi dengan menggunakan tap rata, dan ujilah ulir yang dibuat dengan memasukkan baut ke ulir dengan ukuran yang sama dengan ukuran tap. Snai adalah alat untuk membuat ulir luar, terdiri dari snai dice dan gagang snai yang diputar pada benda kerja. Snai dice terdiri dari 3 jenis, yaitu adjustable dice, solid dice, dan split dice. Kemudian bentuknya ada yang bulat dan segi 6. Tipe split dice memiliki celah pada salah satu sisinya, dan terdapat baut penyetel. Tipe adjustable dice memiliki 2 mata potong yang dapat disetel sehingga dapat mengatur diameter ulir secara lebih luas. Tipe solid atau pejal memiliki mata potong tetap dan diameter ulir, tidak bisa disetel. Model segi 6 digunakan untuk menstandarkan ukuran ulir jika ulir dibuat menggunakan split dice atau adjustable dice. Tangkai snai digunakan sebagai tempat dudukan snai dice dan baut dengan baut pengunci. Tangkai snai tersedia dalam berbagai ukuran, diameter snai dice. Lakukan proses snai dengan memutar tangkai sampai pada kedalaman yang diinginkan. Rimmer tangan adalah alat untuk menghasilkan ukuran lubang secara presisi, dengan lubang yang diameternya sedikit lebih kecil dari rimmer. Model rimmer lurus digunakan pada lubang penuh, model helix digunakan pada lubang beralur. Model adjustable diameternya dapat disetel dan digunakan pada lubang penuh. Twist drill digunakan untuk mengebor lubang dan memiliki berbagai variasi ukuran diameter.
Twist drill bisa dipasang pada mesin bor tangan dan pada mesin bor vertikal. Sekian dan terima kasih.